Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama-sama membahas kaitannya adalah prinsip dialisis pada pasien gagal ginjal. Masih bersama dengan Bu Aris, kita akan bahas bersama-sama terkait dengan prinsip dialisis pada pasien gagal ginjal. Sebagai pokok bahasan yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengantar dialisis, prinsip mekanisme dialisis, modalitas perawatan dialisis, penanganan komplikasi dialisis, dan juga prinsip dialisis pada pasien dengan gagal ginjal. Kita masuk yang pertama adalah pokok bahasan pengantar dialisis. Dalam hal pengantar dialisis, kita akan bahas terkait dengan definisi dan tujuan. Untuk definisi, di sini kita ketahui bahwa yang namanya dialisis adalah merupakan suatu proses penggantian fungsi ginjal buatan untuk menyaring limbah dan cairan berlebih di dalam darah. Jadi yang namanya dialisis ini adalah mesin yang digunakan sebagai ataupun alat yang digunakan sebagai pengganti fungsi ginjal. Di sini adalah berupa mesin buatan di mana nantinya ginjal buatan tersebut itu digunakan adalah menggunakan mesin supaya bisa menyaring limbah dan juga cairan yang berlebih dalam darah. Tujuan dari pengobatan ini untuk apa? Yaitu untuk mengurangi adanya gejala gagal ginjal kronis dan juga meningkatkan kualitas daripada hidup pasien. Jadi dengan adanya ginjal buatan ini harapannya pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis ini dapat memperbaiki atau dapat meningkatkan daripada kualitas hidup pasien. Dan dari tujuan untuk dialisis ini juga bisa mendukung daripada fungsi tubuh. Karena apa? Dapat mempertahankan keseimbangan elektrolit, cairan, dan juga asam basa di dalam tubuh. Di samping itu juga tujuan daripada dialisis ini adalah juga bisa sebagai farmakoterapi, di mana akan memberikan obat sebagai obat penurun di dalam tekanan darah, atau mungkin juga sebagai koreksi terhadap anemia dan juga adalah sebagai penstabil di dalam metabolisme. Tujuan yang lain yaitu adanya diet. Diet di sini adalah maksudnya adalah diet khusus di mana nantinya dapat mengontrol asupan protein, kalium, atrium ataupun natrium dan juga cairan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Di samping itu juga tujuan dari dialisis ini adalah sebagai perawatan suportif, di mana nantinya akan bisa menjadikan sebuah edukasi terhadap kesehatan dan juga dukungan psikologis bagi pasien dan juga keluarganya. Inilah yang dinamakan dengan definisi dan tujuan daripada dialisis. Kita masuk ke jenis-jenis dialisis. Untuk jenis-jenis dialisis kita bedakan menjadi dua, yaitu hemodialisis ataupun HD dan juga dialisis peritoneal ataupun PD. Hemodialisis atau sering disebut dengan HD yaitu suatu prosedur yang menggunakan mesin ginjal buatan. Nah, dalam hal ini adalah untuk membersihkan darah pasien dari racun dan zat sisa-sisa metabolik di mana
darah akan dialirkan melalui akses vaskuler seperti kateter ataupun avesan ke dalam mesin, lalu dikembalikan ke dalam tubuh setelah difiltrasi. Inilah yang dinamakan dengan hemodialisis. Jadi di dalam tubuh kita nantinya darah akan dialirkan menuju mesin. Dari mesin itu kemudian darah disaring sehingga nantinya akan menghasilkan darah bersih yang akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh dari pasien tersebut. Yang kedua adalah jenis dialisis peritoneal ataupun PD, yaitu memanfaatkan lapisan dalam perut atau peritoneum sebagai membran penyaring, di mana cairan khusus ini akan dimasukkan ke dalam rongga perut dan menyerap racun serta kelebihan cairan yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui kateter. Ini adalah yang dinamakan dialisis peritoneal. Jadi akan dimasukkan ke dalam tubuh berupa cairan. Dari cairan tersebut nantinya akan menyerap racun dan juga melakukan nantinya penyerapan terhadap kelebihan daripada cairan yang ada dan selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui kateter. Untuk perbedaan antara hemodialisis dan dialisis peritoneal, di sini bahwa hemodialisis itu biasanya dilakukan di klinik atau rumah sakit, sementara kalau dialisis peritoneal itu dapat dilakukan di rumah. Dan ini akan bisa memberikan fleksibilitas bagi pasien, tetapi memerlukan suatu pelatihan khusus, di mana untuk dialisis peritoneal ini sebelum pasien nantinya melakukan bisa dilatih terlebih dahulu atau juga keluarganya yang dilatih supaya bila di rumah melakukan dialisis peritoneal itu bisa melaksanakan secara mandiri. Sedangkan untuk hemodialisis ini tidak bisa dilakukan secara mandiri karena yang melakukan adalah dari tenaga kesehatan yang sudah terlatih dan menggunakan mesin yang biasanya ditempatkan di rumah sakit ataupun klinik. Untuk prevalensi dan dampaknya, dalam hal ini untuk peningkatan kasus itu pada prevalensi penyakit ginjal stadium akhir ini akan meningkat setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya angka penyakit kronis seperti ada diabetes, kemudian hipertensi sebagai penyebab utama terjadinya gagal ginjal. Kemudian dampaknya itu akan apa? Akan menjadikan beban ekonomi dan juga akan berdampak sosial. Beban ekonomi di sini karena biaya dialisis yang terus bertambah ini memberikan tekanan besar pada sistem layanan kesehatan sehingga akan menjadikan terapi ini itu mengalami suatu pembiayaan yang cukup besar karena adanya pengobatan jangka panjang dengan frekuensi yang tinggi, yaitu setiap orang ataupun pasien yang mengalami gagal ginjal kan harus melakukan hemodialisis secara rutin dalam seminggu 2 kali. Dan hal ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga menjadikan beban ekonomi pembiayaan terhadap dialisis yang terus bertambah. Dampak sosialnya itu bagi pasien yang mengalami terapi dialisis
ini biasanya akan menghadapi tantangan yang sangat signifikan, termasuk adanya kehilangan produktivitas kerja, kemudian ada keterbatasan mobilitas, dan juga ada gangguan psikososial akibat ketergantungan pada terapi reguler. Kita masuk ke bab yang kedua atau pokok bahasan yang kedua mengenai prinsip mekanisme dialisis. Terkait dengan prinsip mekanisme dialisis adalah yang pertama ultrafiltrasi, di mana di sini itu nantinya kita harus mengingat terkait dengan pengangkatan cairan yang berlebih, gradasi tekanan, dan juga pencegahan edema. Dalam hal pengangkatan cairan berlebih, di sini ultrafiltrasi memanfaatkan perbedaan daripada tekanan antara darah dan cairan yang kemudian dilakukan dialisis untuk menghilangkan kelebihan cairan dari tubuh pasien. Jadi prinsipnya kalau pengangkatan cairan berlebih ini nantinya akan dihilangkan mengenai cairan yang berlebih dari pasien atau akan dibuang kelebihan cairannya. Sedangkan untuk gradasi tekanan di sini adalah merupakan mekanisme yang menggunakan tekanan hidrostatis ataupun osmotik yang tercipta saat darah mengalir melalui dialiser untuk mendorong cairan keluar dari plasma darah. Jadi untuk gradasi tekanan ini kita memanfaatkan tekanan hidrostatis dan osmotik untuk bisa mengalirkan melalui mesin dialiser agar nantinya bisa mendorong cairan keluar dari plasma darah. Terus untuk pencegahan edema ini bisa dilakukan dengan mengurangi cairan berlebih, di mana ultrafiltrasi ini akan membantu mencegah terjadinya komplikasi seperti adanya udim paru, kemudian adanya hipertensi yang umum terjadi pada pasien dengan gagal ginjal. Jadi dalam hal pencegahan edema untuk ultrafiltrasi ini pada prinsipnya adalah agar jangan sampai terjadi atau pencegahan terhadap edema paru dan peningkatan tekanan darah. Bagaimana untuk proses difusi di dalam dialisis? Proses difusi dalam dialisis itu meliputi ada pergerakan zat terlarut, pembersihan limbah, dan juga selektivitas daripada membran. Untuk pergerakan zat terlarut di sini adalah merupakan proses di mana zat-zat terlarut bergerak dari area konsentrasinya tinggi atau darah pasien ke area konsentrasi rendah atau cairan dialisis melalui membran semipermeabel. Dalam hal pembersihan limbah, di sini merupakan proses yang memungkinkan pembuangan limbah metabolik seperti adanya urea, kemudian adanya kreatinin, dan racun lainnya dari darah pasien ke cairan dialisat secara alami. Untuk selektivitas membran di sini membran semipermeabel itu hanya memungkinkan untuk molekul kecil yang bisa melewatinya seperti ion tertentu, dan untuk sementara molekul yang sifatnya besar seperti protein tetap berada di dalam tubuh. Oleh karena itu di dalam selektivitas membran di sini tidak bisa mengeluarkan kaitannya dengan protein di dalam tubuh, sehingga protein di dalam darah itu tidak bisa dikeluarkan.
Ini adalah untuk proses selektivitas membran di dalam difusi dalam dialisis. Untuk komposisi dialisis itu ada elektrolit yang seimbang, glukosa sebagai energi, dan juga penyesuaian individual. Elektrolit seimbang di sini harapannya cairan dialisis itu adalah mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam konsentrasi terkendali untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam darah. Jadi untuk elektrolit seimbang di sini baik natrium, kalium, kalsium ini konsentrasinya harus seimbang dengan elektrolit yang ada di dalam darah saat dilakukan dialisis. Bagaimana untuk glukosanya? Nah, glukosa di dalam dialisis ini seringkali diperkaya dengan adanya glukosa untuk mencegah adanya hipoglikemi selama proses dialisis. Jadi, pada saat dialisis, pasiennya akan ditambahkan untuk kadar glukosanya. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hipoglikemi. Nah, ini tentunya nantinya butuh pengawasan supaya pasiennya jangan sampai jatuh pada kondisi hipoglikemi saat dialisis. Penyesuaian individual saat dialisis ini juga diperlukan komposisi dialisis yang dapat disesuaikan berdasarkan dari kondisi pasien. Misalkan adalah dengan cara menurunkan kadar kalium bagi pasien dengan adanya hiperkalemia atau juga menambah bikarbonat untuk pasien-pasien yang menyeimbangkan asam basa. Jadi kalau pada pasien yang mengalami tinggi kalsium tentunya akan diturunkan kadar kaliumnya. Kalau pasiennya itu mengalami gangguan dalam keseimbangan asam basanya, maka akan ditambahkan bikarbonat supaya nanti saat dialisis keseimbangan asam basanya terjaga. Ini yang kita harus perhatikan. Pada bab yang ketiga atau pokok bahasan ketiga, kita akan bahas mengenai modalitas perawatan dialisis. Bagaimana sih untuk perawatan dialisis? Kita bahas terkait dengan hemodialisis terlebih dahulu ataupun HD yang perlu kita rawat. Mulai dari proses yang terpusat, kemudian hemodialisis di rumah, dan juga efek sampingnya. Proses terpusat. Nah, di sini dalam hal hemodialisis biasanya itu dilakukan di pusat dialisis dengan menggunakan mesin. Yang mana mesin tersebut akan mengeluarkan darah untuk disaring sebelum dikembalikan ke dalam tubuh. Biasanya ini akan dilakukan secara rutin sebanyak 2-3 kali dalam seminggu, tergantung daripada kondisi pasien. Yang normal ataupun yang stabil biasanya akan dilakukan 2 kali. Tapi kalau terjadi suatu penurunan atau kondisi yang kurang baik, itu bisa 3 kali dalam seminggu. Untuk hemodialisis di rumah, ini adalah biasanya dilakukan dengan pelatihan. Biasanya pasien itu dapat melakukan HD di rumah dengan memberikan keleluasaan terhadap pasien supaya nantinya bisa melakukan sendiri tetapi harus memerlukan suatu alat khusus dan pengawasan dari tim medis. Nah,
Kalau untuk hemodialisis di rumah ini sebaiknya kalau menggunakan mesin, alangkah lebih baiknya tidak dilakukan di rumah sendiri, tetapi dilakukan lebih baik adalah terpusat di rumah sakit. Supaya kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam proses hemodialisis, itu bisa dilakukan dengan cepat penanganannya. Terus efek samping daripada HD itu apa? Nah, efek samping dari HD ini akan mengakibatkan efek samping seperti misalkan aja adalah mengalami tekanan darahnya menurun, kemudian ada kram otot, atau juga bisa terjadi kelelahan setelah adanya proses dialisis atau proses hemodialisis. Kemudian untuk dialisis peritoneal, ini prosedurnya itu berbasis rumah. Resikonya adalah infeksi. Kemudian bisa menjadikan kemandirian bagi pasien. Prosedurnya berbasis di rumah maksudnya bagaimana? Bahwa dialisis peritoneal ini adalah merupakan dialisis yang melibatkan dengan cara memasukkan cairan khusus ke dalam rongga peritoneal untuk menyerap limbah dan racun, kemudian memberikan pasien fleksibilitas untuk melakukannya di rumah. Ini untuk dialisis peritoneal. Apa yang menjadi resiko terhadap dialisis peritoneal? Yaitu adanya resiko infeksi. Resiko utama inilah yang akan menjadikan dialisis peritoneal ini menjadikan sumber infeksi, terutama adalah peritonitis, yaitu infeksi serius pada rongga perut yang memerlukan perhatian ketat terhadap kebersihan selama pergantian cairan. Terus untuk dialisis peritoneal ataupun DP ini akan bisa menjadikan kemandirian daripada pasien. Karena dengan DP itu akan memberikan rasa kendali yang lebih besar kepada pasien atas perawatan mereka. Meskipun membutuhkan suatu komitmen terhadap waktu yang cukup dalam setiap harinya. Jadi kalau dialisis peritoneal ini adalah dilakukan setiap hari di rumah. Terus inovasi dalam dialisis itu apa? Ada beberapa inovasi di dalam dialisis terkait dengan teknologi portable, kemudian sensor plantar dan juga peritoneal. Untuk teknologi portable di sini bisa dengan menggunakan perangkat dialisis portable yang lebih kecil dan ringan. Kemudian hal ini itu sedang dikembangkan yang memungkinkan pasien untuk melakukan dialisis saat bepergian tanpa harus bergantung pada fasilitas yang besar. Sensor pintar. Nah, sensor pintar ini sepertinya adalah merupakan perangkat lunak yang sedang dikembangkan, di mana perangkat ini nantinya adalah berbasis IE yang diintegrasikan untuk memantau mengenai status cairan dan juga parameter tubuh pasien secara real time. Sedangkan untuk peritonik itu adalah merupakan teknologi baru seperti peritonik yang sedang dikembangkan untuk mengurangi resiko peritonitis melalui peningkatan kebersihan dan juga prosedur penggantian cairan yang lebih steril. Inovasi dalam hal dialisis ini ada dialisis regeneratif, di mana dari hasil penelitian terkini ini menjejaki terkait dengan teknologi bioartifisial untuk menggunakan sel ginjal hidup yang menawarkan harapan untuk meningkatkan
kualitas penyaringan, dan mengurangi ketergantungan pada mesin eksternal. Tapi untuk proses dialisis regeneratif ini masih dalam tahapan penelitian yang pada kenyataannya itu belum banyak dilakukan. Pada pokok bahasan yang keempat, kita akan bahas terkait dengan penanganan komplikasi dari dialisis. Bagaimana untuk penanganannya adalah yang kita perlu lakukan, yaitu dengan pengendalian infeksi. Di mana pengendalian infeksi di sini pada saat kita melakukan dialisis itu bisa dilakukan dengan pencegahan peritonitis, infeksi vaskuler, dan juga monitoring terhadap gejala. Pengendalian infeksi terkait dengan pencegahan peritonitis atau di sini pada khususnya peritoneal dialisis adalah dalam hal kebersihan tangan dan penggunaan teknik aseptik saat mengganti cairan dialisis. Ini adalah merupakan kunci untuk mencegah infeksi. Seperti misalkan aja adalah peritonitis. Untuk infeksi vaskuler, pengendalian infeksinya terutama adalah pada saat hemodialisis yang menggunakan mesin hemodialisis di rumah sakit adalah infeksi dapat dicegah dengan menggunakan perawatan rutin pada akses vaskuler. Misalkan avesannya ini di daerah fistula dan juga penggunaan antiseptik selama prosedur HD. Ini adalah untuk mencegah adanya infeksi vaskuler pasien dengan hemodialisis dengan perawatan avesan. Pengendalian infeksi yang lain yaitu dengan cara monitoring gejala, di mana identifikasi dini gejala infeksi, misalkan aja adanya demam atau nyeri lokal, mungkin juga bisa dilakukan hal ini dengan cara melakukan pengawasan rutin dan meminimalkan komplikasi yang lebih lanjut dari pengendalian infeksi. Inilah yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan pengendalian infeksi, baik dalam hal pencegahan peritonitis atau pada pasien dengan peritoneal dialisis ataupun infeksi vaskuler yang dilakukan pada pasien dengan hemodialisis atau HD. Selanjutnya, kita juga harus mendeteksi adanya komplikasi kardiovaskuler. Komplikasi kardiovaskuler akibat dari penggunaan dialisis itu ada beberapa. Di antaranya adalah tekanan darah tinggi, terus overload cairan, dan resiko aritmia. Untuk tekanan darah tinggi, di sini perlu adanya penyesuaian cairan dialisis dan asupan makanan yang akan membantu mengontrol tekanan darah yang sering fluktuatif pada pasien dengan dialisis. Jadi, pada pasien dengan dialisis itu bisa saja kadang terjadi peningkatan tekanan darah tinggi, kemudian kadang juga bisa terjadi penurunan tekanan darah. Inilah untuk fluktuatif dari tekanan darah akibat dari pasien yang mengalami dialisis yang harus kita kendalikan supaya tidak terjadi komplikasi kardiovaskuler. Komplikasi kardiovaskuler yang lain yaitu adanya overload cairan. Penanganan overload cairan ini sangat penting untuk mencegah gagal jantung kongestif. Biasanya ini kita lakukan dengan kelolaan melalui pengaturan volume cairan yang dikeluarkan saat dialisis. Jadi berapa cairan yang kita tarik itu adalah disesuaikan dengan cairan yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Komplikasi kardiovaskuler yang lain yaitu adanya aritmia.
yaitu ketidakseimbangan elektrolit, misalkan aja kalium, selama atau setelah dialisis ini yang dapat menyebabkan terjadinya aritmia. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu pencegahan yang dilakukan dengan adanya pemantauan dan profiliasis cairan dialisis selama proses dialisis ini dengan ketat. Terus manajemen obat. Manajemen obat ini bisa dilakukan dengan penyesuaian dosis, interaksi obat dialisis, dan juga mengenai contoh yang spesifik. Penyesuaian dosis di sini karena beberapa obat dieliminasi melalui dialisis, maka dosis obat seperti antibiotik dan juga antihipertensi itu harus disesuaikan untuk menghindari toksisitas atau efektivitas yang rendah. Interaksi obat dialisis ini perlu dipertimbangkan terkait dengan efek dialisis pada pembersihan obat yang penting untuk memastikan terapi optimal agar nantinya obat-obat itu bisa dilakukan atau bisa menjadikan terapeutik yang maksimal. Kemudian untuk contoh spesifik terkait dengan obat-obatan, ini misalkan aja adalah pemberian terkait dengan obat opiotik di sini untuk anemia ataupun akibat penyakit ginjal yang harus diberikan secara teratur. Ini perlu adanya suatu pengawasan agar kadar hemoglobinnya adalah normal ataupun stabil. Kemudian bagaimana prinsip dialisis pada pasien dengan gagal ginjal? Untuk prinsip dialisis pada pasien gagal ginjal ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan, yaitu mempertahankan keseimbangan cairan, mengeliminasi limbah metabolik, menjaga keseimbangan elektrolit, dan lain sebagainya. Untuk hal mempertahankan keseimbangan cairan, di sini nantinya akan menyaring mengenai cairan yang berlebih dari tubuh untuk menghindari adanya edema dan komplikasi kardiovaskuler. Mengeliminasi limbah metabolik ini juga merupakan prinsip dialisis pada pasien gagal ginjal supaya nantinya bisa membuang produk sisa metabolisme seperti ada urea dan juga kreatinin. Prinsip yang lain yaitu menjaga keseimbangan elektrolit di mana nantinya akan mempertahankan kadar elektrolit penting seperti ada kalium, kemudian natrium dan juga kalsium di dalam tubuh. Prinsip dialisis yang lain juga bisa dilakukan pada saat hemodialisis, yaitu memanfaatkan mesin untuk menyaring darah di luar tubuh, kemudian bisa dilakukan secara efektif dan juga menghilangkan zat sisa dan cairan yang berlebih. Untuk dialisis peritoneal, prinsipnya adalah menggunakan membran dalam rongga perut untuk menggantikan fungsi penyaringan ginjal. Terus cutaneous renal replacement therapy ini pada prinsipnya adalah digunakan untuk pasien kritis dengan kondisi tidak stabil yang dilakukan selama 24 jam secara perlahan. Prinsip yang lain yang perlu diperhatikan terkait dengan prinsip dialisis pada pasien gagal ginjal itu adalah mengenai jadwal dan frekuensi. Untuk jadwal dan frekuensinya ini disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat insufisiensi ginjal. Bisa 1-2 kali atau 2-3 kali dalam seminggu tergantung dari tingkat keparahan daripada ginjalnya. Kemudian komplikasi yang mungkin terjadi. Ini juga prinsip dialisis pada pasien gagal ginjal yang harus diperhatikan. Terutama adalah terkait dengan resiko infeksi, kemudian adanya hipotensi atau mungkin ketidakseimbangan elektrolit.
Tidak kalah pentingnya juga kita harus memperhatikan terkait dengan evaluasi efektivitas, di mana pemantauan secara rutin terkait dengan indikator yang ada seperti berat badan, tekanan darah, dan hasil laboratorium. Ini kita harus lakukan evaluasi efektivitasnya supaya nantinya jangan terjadi kondisi yang mengakibatkan komplikasi akibat kita lalai melakukan suatu evaluasi. Demikianlah yang Bu Aris bisa sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip di dalam dialisis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang menjadikan sumber inspirasi untuk menambah keilmuan sebagai tenaga kesehatan di dalam pelaksanaan tugasnya. Demikianlah yang Bu Aris bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.